What is up youngsters? Apa kabar? I'm gonna start with another apology karena gue janji untuk upload video vlog di Tim Tuan, tapi I think I'm gonna postpone it setelah gue upload video ini karena gue merasa apa yang gue mau sampaikan di video ini cukup penting. Di video kali ini gue mau ngomong sedikit serius. Gue usahain supaya video ini nggak jadi terlalu lama karena ini akan ada bagian dimana gue membahas suatu masalah dan gue juga akan sharing juga. Yang hari ini gue mau ngomongin adalah sesuatu yang menyangkut dengan pekerjaan gue sebagai seorang fotografer. Meskipun gue sekarang bikin video, tapi gue juga aktif untuk foto. Gue pun juga melabeli diri gue sebagai seorang fotografer karena gue cukup aktif untuk foto-foto, mau itu foto model, foto produk, apapun. So, apalagi nggak bisa dipungkiri kalau misalkan makin kesini, makin banyak orang yang melakukan photoshoot. Karena kalau dari yang gue lihat sih, apalagi anak-anak sekarang ya, mau SMP, SMA, itu banyak kan foto untuk feeds, untuk Instagram, social media purpose. Itu nggak salah, cuma demand-nya makin lama makin tinggi aja. Oke, so guys, kalian pernah nggak sih dengar kejadian ada pelecehan seksual yang berkedok photoshoot atau video shoot? Ya, jadi memang permasalahan ini udah ada dari ya lama lah udah. I guess harusnya sejak kamera ada, sejak namanya photoshoot ada, pasti adalah kasus-kasus pelecehan seksual yang berkedok photoshoot atau video shoot. Kejadian kali ini itu menyangkut orang-orang yang gue kenal, meskipun ini tidak menyangkut nama-nama orang profesional maupun dari pihak fotografernya atau di pihak modelnya. Cuma gue rasa ini akan menjadi suatu contoh karena nanti gue pun juga ada sharing di pertengahan atau agak akhir video. Dan di sini pun gue nggak berfokus di ngomongin soal masalahnya, gue membawakan masalah ini sebagai contoh karena ini recent banget terjadi dan cukup banyak lah yang terlibat. Oke, so let's go. Jadi gue akan mulai dari satu orang fotografer ini. Gue akan kasih beberapa screenshot, tapi gue kayaknya nggak bisa terlalu kasih banyak karena dari pihak korban pun mereka ada beberapa yang nggak ngizinin. Jujur gue sendiri pun tidak terlalu terlibat, jadi mungkin di sini gue akan cerita soal singkatnya aja. Balik ke si fotografer ini. Jadi si fotografer ini, ya dia masih terhitung amatir, bukan fotografer profesional karena memang dia nggak berprofesi di situ. Dan kalau gue ngeliat dari portfolionya, dia memang fotonya untuk hobi aja sih. Gue nggak tahu dia exact mulai fotonya dari kapan, tapi yang jelas kayaknya gue sama dia mulainya di pace yang cukup sama lah. Dia punya account fotografi, gue juga punya account fotografi. Namanya Youngsterpics, kalian boleh follow. Ya meskipun gue terakhir upload tuh sebenarnya tahun lalu, tapi kemarin gue baru upload lagi untuk mengaktifkan kembali. Jadi sebelumnya gue fokus untuk foto-foto portrait, tapi gue jadi bosan, akhirnya gue vakum dulu dari account itu. Tapi untuk kedepannya gue mikir untuk upload semua hasil portfolio pekerjaan gue, mau foto orang, mau foto tanaman, mau foto apa kayak pokoknya di situ, termasuk video-video gue juga. Gue pun karena mulai di pace yang sama, gue ngelihat dia pas awal-awal baru mulai itu, gue ingat itu kayak masih sekitar 2 tahunan yang lalu. Dia tuh kayak awal-awal mulainya cuma 100-200 followers dan kalau nggak salah kurang dari kurun waktu 1 tahun itu dia bisa gain sampai 2.000 apa 3.000, gue nggak terlalu tahu exactnya. Intinya dalam waktu yang cukup singkat dia bisa dapat audiens yang cukup banyak. Dan kalau secara kategorinya tipe foto dia tuh ya dia sebenarnya foto-foto di kafe-kafe, di tempat-tempat estetik ya, cuma beauty shoot doang sih, sebenarnya nggak beauty banget karena bukan makeup atau apa, jadi ya foto-foto estetik doang lah. Jadi model-model yang diajak pun juga bukan model yang profesional, dia ngajak collab orang-orang dari kenalan dari Instagram atau dari teman-temannya dia. Cuma gue nyadar ada satu keanehan di mana beberapa orang yang diajak collab sama dia itu pernah collab sama gue, dan ada beberapa yang gue tahu karena dia memang di kelas gue. Gue nyadar ada hal aneh ketika gue melihat orang-orang ini yang terhitungnya masih underage atau minor itu foto dengan baju yang cukup terbuka dan dengan angle yang cukup terbuka. Di sini gue bukan berusaha untuk melarang model cewek untuk pakai baju yang terbuka, enggak. Maksud gue bukan begitu, tapi lebih ke gue merasa aneh karena model-model yang diajak collab ini kan masih underage, kenapa fotonya terbuka gitu. Dan pas itu gue berusaha untuk open minded dan oh ya mungkin memang modelnya yang mau, mungkin modelnya yang suka. Ya udah, sampai terjadilah kejadian ini. Jadi beberapa hari yang lalu ada beberapa model-modelnya dia yang mengklaim bahwa dia melakukan pelecehan seksual. Biar kita nggak blunder, kita cari dulu apa definisi pelecehan seksual. Kalau dari kompas.com tulisannya sih, pelecehan seksual adalah perilaku atau ucapan atau isyarat atau pendekatan terkait seks yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Oke, so kejadiannya tuh gimana sih? Jadi ternyata memang si model-modelnya ini pakai baju yang minim ini bukan kebetulan. Ada beberapa dari mereka yang dipaksa. Dan fotografer ini ketika dia foto, dan biasanya kalau misalkan
lu foto deh, lu minta foto orang deh, pasti kasih nunjuk ke lu dong hasilnya seperti ini. Nah, masalahnya ketika dia foto, si fotografer ini cuma kasih hasil yang dari angle yang waras, cukup waras. Tapi dia juga ngambil dari angle yang cukup apa ya, kelihatan terbuka, dan tapi dia nggak ngasih tahu ke model-model ya. Oke, analoginya kayak gini deh guys. Misalnya model kalian cewek dan dia pakai tank top dan mungkin belahannya sedikit kelihatan. Kalau kalian foto dari depan kayak begini, biasa aja gitu, ada belahan ya udah nggak masalah. Tapi kalau misalkan kamera angle-nya dari agak atas atau ceweknya agak nunduk, pasti kan jadinya berbeda. Ya kalian bisa bayangin sendiri lah. Jadi ternyata si fotografer ini nyimpen foto-foto dari angle yang cukup kelihatan, dan dari situ hasil foto-fotonya tanpa sepengetahuan si model dia sebar di grup atau di katanya sih ada yang di Twitter, ada yang di Telegram, cuma dia sebar di grup untuk bertukar bahan. Gue takut ntar keluarga gue nonton men, asik. Pokoknya dia foto-foto itu pun dia gunakan untuk bertukar foto bokep lainnya dengan netizen ataupun teman-teman dia. Jadi intinya foto-foto itu dipakai buat dia tukeran lah. Ya akhirnya ketahuan ternyata dia ngelakuin ini bukan cuma ke 1-2 orang doang, tapi lebih. Jadi lumayan banyak. Dan menurut gue salah satu aspek yang cukup parah itu karena model-model ini ya, as I said before, mereka underage, mereka masih minor, dan foto-foto dengan pakaian minimnya disebar untuk konteks yang tidak sesuai. Dan menurut gue itu, mereka masih kecil Dan hal yang lebih mencengangkannya lagi, ternyata ada beberapa kali dia minta modelnya untuk diborgol. Ini sebenarnya cuma spekulasi dari mereka, tapi dari bukti-bukti yang ada cukup menjurus. Jadi si fotografer ini punya fetish BDSM. Buat yang nggak tahu BDSM itu apa, silakan search sendiri. Dan beberapa kali ada model yang diajak photoshoot dengan tangannya diborgol, pakaian yang cukup minim, dan mereka masih minor. Si fotografer ini nggak bilang ke mereka, ya obviously kalau misalkan dia bilang juga pasti nggak mau. Cuma kalau dari cerita yang ada, dia bilang kalau misalkan foto session yang BDSM itu dipakai untuk keperluan lomba dan sebagainya. Cuma sebenarnya sama aja kayak penipuan sih. Dari situ akhirnya orang-orang yang pernah difotoin sama si fotografer ini pun berkumpul dan mereka saling speak up bahwa beberapa juga ada yang pernah dipegang-pegang sama si fotografernya di daerah yang mungkin kurang etis. Akhirnya pun dia ngumpul ramai banget, ada sekitar 27 orang or so, kayaknya sih lebih. Dari situ mereka akhirnya rame-rame ngelabrak si fotografer ini, korek-korek isi laptop dan file HP segala macamnya, dan akhirnya ketahuan lah, barulah terungkap ada file-file BDSM ini, ada file-file yang begini begitu. Dan gue pun nggak tahu kedepannya nanti si fotografer ini akan diapain. Cuma kejadiannya cukup menyebar luas karena dia sampai ada 27 orang yang ngelabrak dia. Itu juga belum dari situ cerita nyebar lagi, di post di story segala macam. Jadi ya kalau dari cerita yang gue dengar, akhirnya si fotografernya bikin video permintaan maaf. Dan gue nggak tahu akhirnya si korban-korbannya ini bakal ngapain sama si fotografernya. Itu urusan mereka, karena gue juga sebenarnya nggak terlibat secara langsung. Oke, jadi salah satu bentuk kontribusi gue untuk mengurangi potensi terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti ini di kemudian hari, gue akan membagikan beberapa tips untuk fotografernya ataupun si modelnya. Jadi gue akan berusaha memberikan tips dari gue untuk kedua belah pihak. So, yang pertama, siapapun yang ngajak collab, mau itu fotografer yang ngajak collab atau model yang ngajak collab, biasakan kalian untuk cari tahu dulu backgroundnya dia. Jangan takut untuk nanya, justru sebaiknya kalau misalkan kalian yang ngajak collab, kalian yang kasih informasi soal diri kalian. Misalkan kalian itu fotografer yang baru mulai dan mau bikin portfolio, karena ya bayangin aja misalnya lu diajak collab, tapi lu aja nggak tahu nih orang siapa, backgroundnya apa. Satu, lu pasti takut dong. Kedua ya, resiko nanti kalau misalkan kejadian hal-hal yang lebih parah kan, ya wassalam. Terus yang kedua, make sure juga kalian tanya tujuan dari collab itu untuk apa. Ada beberapa fotografer yang ngadain photoshoot session tapi untuk disimpan pribadi aja. Mungkin memang dia ngelakuin itu untuk hobi atau untuk eksperimental, ya bisa aja ada. Tapi ya kalian harus cari tahu dulu tujuannya dia bikin photoshoot itu untuk apa. Dan dari kalian yang ngajak collab juga jangan bohong. Jangan kayak si fotografer itu, dia bilangnya untuk ngajak collab, modelnya ikut buat seneng-seneng,
ternyata hasilnya buat disalahgunakan. Jujur menurut gue untuk si fotografer ini kalau misalkan memang dia photoshoot untuk memenuhi kebutuhan nafsunya dia, kenapa nggak dia langsung aja cari model yang khusus di bidang nude fotografi atau nude art sesuai dengan bidangnya lah. Jadi gak memakan korban kayak gini karena kan si model-model ini bukan di bidangnya untuk hal itu, dia malah bikinnya di bidang itu, ya jadinya agak maksa sih. Nah itu membawa gue ke poin yang ketiga, jangan maksa. Guys, di setiap hubungan, mau teman, mau pacar, kayak lu pasti nggak suka kan kalau dipaksa-paksa. Sama deh kalau misalkan lu diajak collab, keinginan lu A dan keinginan si lawan collab lu itu B, ya kalian cari tengah-tengahnya. Misalnya C, atau nggak ambil A sama B sama sekali. Dan kalau dari kasusnya si fotografer ini, dia maksa modelnya untuk pakai baju-baju yang minim, dan menurut gue itu salah satu aspek yang bikin model itu biasanya nggak nyaman. Nah dari sini gue mau kasih masukan juga untuk kalian yang jadi modelnya. Kalian jangan takut untuk nolak. Guys, kalian punya hak untuk nolak. Kalau misalkan si fotografernya tetap maksa dan kalian risih, ya udah cancel aja. Jangan karena misalkan si fotografer ini punya fame atau punya audiens yang cukup banyak dan kalian pingin pansos, terus kalian akhirnya harus menahan kerasa tidak nyamanan itu demi fame di sosial media, ya ada resiko yang harus kalian tanggung. Lebih baik kalau kalian gak nyaman, tolak aja guys. Terus poin gue yang keempat, ini yang sebenarnya lebih merujuk ke arah fotografer. Kita sebagai fotografer, jangan seenaknya megang-megang model, itu nggak boleh guys. Oh ya, tadi gue belum mention, jadi dari kejadian si fotografer itu dia suka megang-megang bagian paha, bagian pundak, jadi pas lagi ngarahin atau pas lagi ngobrol bisa tiba-tiba dipegang, dan lu nggak boleh ngakuin itu man. Kalau dari gue sendiri, gue selalu minta izin, dan ini harus. Kalian sebagai fotografer, kalian pas mau ngarahin model, kalian harus izin sebelum kalian nyentuh mereka. Let's say, gue ngarahin model ini, gue udah ngomong pakai mulut tapi ternyata dia masih nggak nangkep, gue mau arahin, langsung gue pegang, gue arahin, misalkan tangannya kurang pas. Gue selalu izin dulu, sorry kak, aku boleh arahin tangannya ya, aku pegang ya. Meskipun sama orang yang gue kenal, gue pasti ngomong dulu, sorry ini gue arahin dulu ya tangannya, atau sorry rambut lu poninya kurang bagus, gue rapihin ya. Itu etika yang bener guys. Kalaupun si model udah approve untuk kalian megang dia untuk arahin, kalau misalkan kalian mau arahin bagian lain, kalian izin lagi. Ya jangan langsung satu boleh semuanya boleh, enggak. Terutama untuk cewek ya, misalkan torso, badan, gue mau arahin gitu ya, izin lagi. Kalau misalkan dia nolak, ya udah kalian usahain aja dengan kata-kata. Kalau misalkan nggak bisa, ya maksimalin. Intinya sebagai fotografer pas lagi ngarahin nggak boleh seenaknya megang, itu nggak etis banget. Kemudian masalah publikasi, gue selalu biasain untuk nanya ke model gue, hasil fotonya boleh gue upload nggak ke akun portfolio gue, dan biasanya gue tunjukin hasil fotonya yang ini ya, gue upload boleh atau enggak. Karena bisa juga dari modelnya dia merasa, oh foto yang gue pilih itu mungkin muka dia kurang pede, dia minta yang lain, itu bisa aja. Jadi biasanya untuk nanya, minta izin. Terus juga pas kalian foto, kalau misal kalian dapat angle yang mungkin agak kebuka, atau ini konteksnya cewek ya, misalkan modelnya pakai rok, terus kalian fotonya agak low angle, terus mungkin pakaian dalamnya sedikit kelihatan, ya kalian harus ngomong ke modelnya. Kalian ngomong ke modelnya, sorry agak kelihatan, atau kalian yang rubah angle dong. Jangan seenaknya langsung jepret ngambil, mau itu buat simpanan kalian, kayak ya nggak boleh, itu nggak etis man. So ya sebenarnya itu aja apa yang pingin gue sampein dan tips dari gue kalau kalian mau photoshoot. Dan satu lagi, gue berharap dari korban-korbannya sendiri dapat penyelesaian yang cepat, dan dari fotografernya semoga dia bisa bertobat, karena Anda tidak etis bro. Kalian harus lebih hati-hati, karena ini ya kasihan kalau misalkan mereka anak-anak yang baru mulai diajak collab untuk foto dan mereka belum tahu apa-apa, mereka nggak enak untuk nolak, ya kasihan jadinya malah jadi korban sesuatu yang mereka nggak inginkan. Cuma karena ada satu atau dua oknum yang seperti ini, bukan berarti semua fotografer itu sama guys. Tapi ya pokoknya kalian harus hati-hati deh. Anyway, kalau misalnya kalian mau collab sama gue, boleh banget. Boleh tinggalin di komen atau DM ke gue. Tapi kalau misalkan kalian juga ada pengalaman photoshoot yang mungkin kurang enak, atau pengalaman photoshoot yang aneh atau asik, boleh juga ceritain aja di komen, nanti pasti gue baca-bacain. So ya itu aja buat video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Semoga masalah yang cepat selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, and don't forget, always be new. Bye-bye.